Oke, yuk kita bareng-bareng dalemin sebuah kisah yang wow, luar biasa banget. Ini tuh sebuah perjalanan yang berawal dari duka yang paling dalam, tapi berakhir dengan sebuah tanda kebesaran Tuhan. Pernah nggak sih ngerasain kehilangan yang rasanya nggak tertahankan? Pertanyaan ini kayaknya buat kita semua ya. Siapa sih yang belum pernah ngerasain perasaan kosong, hampa, waktu orang yang jadi sandaran kita tiba-tiba pergi? Nah, kisah kita kali ini justru berpusat di momen kerapuhan seorang tokoh yang sangat kita hormati. Sebuah momen di mana bahkan seorang nabi pun diuji dengan kesedihan yang sebegitu dalamnya. Saking beratnya periode ini sampai-sampai dikasih nama khusus dalam sejarah, Amul Huzni. Artinya, tahun kesedihan. Jadi ini bukan cuma soal satu hari yang jelek ya, tapi satu tahun penuh ujian. Bayangin deh, dalam waktu yang hampir bersamaan, beliau kehilangan dua orang paling penting, dua pilar utama hidupnya. Coba kita renungin bebannya. Satu, belahan jiwanya, sumber ketenangan di rumah. Dan yang kedua, pelindung utamanya dari semua ancaman di luar. Nah, ini dia intinya. Dua pilar itu runtuh barengan. Khadijah itu kan bisa dibilang support system emosional dan spiritualnya. Sementara Abu Thalib, dia itu tamengnya, benteng fisiknya di tengah kaum Quraisy yang ya kita tahu sangat memusuhi beliau. Dan dua-duanya hilang. Jadi pertanyaannya jadi begini. Kalau semua pegangan di dunia ini rasanya dicabut, kita harus berpaling kemana lagi coba? Gimana caranya nemuin kekuatan lagi dari nol? Dan ternyata, jawabannya itu nggak datang dalam bentuk kata-kata penghiburan biasa, bukan sekedar nasihat. Jawabannya datang dalam bentuk sebuah peristiwa yang luar biasa agung. Seolah-olah Tuhan bilang begini, kesedihanmu sudah terlalu dalam di bumi, maka aku akan angkat kamu ke langit. Perjalanan ini tuh benar-benar penghiburan langsung. Sebuah kehormatan buat nunjukin kalau beliau nggak pernah sendirian. Nah, ayat ini kuncinya. Tujuannya jelas banget kan? Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Jadi ini tuh semacam demonstrasi langsung dari kekuatan ilahi khusus untuk menguatkan lagi hati yang lagi remuk. Oke, perjalanan seluar biasa ini tentu butuh kendaraan yang juga luar biasa dong. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama makhluk yang jadi pusat dari keajaiban ini. Dari namanya aja kita udah bisa nebak, Burak. Asalnya dari kata barku yang artinya kilat. Jadi ini bukan nama puitis doang ya, ini benar-benar deskripsi tugasnya. Esensinya, ya kecepatan. Dalam hadis, deskripsinya tuh spesifik banget. Dibilang dia itu seekor dabbah, artinya ya makhluk hidup. Warnanya putih, ukurannya unik, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bagal. Deskripsi ini bikin dia terasa nyata. Tapi tetap aja ya, misterius. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding. Bagian paling menakjubkan dari Burak. Sesuatu yang benar-benar di luar nalar dan hukum fisika kita. Kita semua tahu lah ya, di dunia kita ini, batas kecepatan paling mentok itu ya kecepatan cahaya. Angka ini udah puncaknya kemungkinan fisika di alam semesta. Tapi dengerin deskripsi kecepatan Burak. Sekali ia menjejakkan kakinya, ia bergerak sejauh mata memandang. Wow. Ini udah bukan lagi ngomongin fisika, ini kecepatan ilahiyah. Inilah keajaiban yang jadi inti perjalanannya. Jadi, poin pentingnya apa? Kecepatan Burak itu sendiri adalah pesannya. Pesan bahwa kuasa Allah itu nggak terikat sama hukum alam yang dia ciptakan sendiri. Perjalanan ini, yaitu tandanya. Oke, sekarang coba kita rangkai semuanya. Apa sih makna terdalam dari semua ini? Seekor makhluk secepat kilat yang datang di momen paling kelam, paling berduka. Dan ini tuh bukan dongeng pengantar tidur ya. Kisah ini fundamental sampai masuk buku pelajaran anak-anak. Ini adalah kisah tentang iman, tentang kekuatan, dan yang paling penting, tentang harapan. Jadi perjalanan Isra Mi'raj bersama Burak ini pada dasarnya adalah jawaban langsung untuk Amul Huzni, untuk tahun kesedihan itu. Ini adalah jawaban Tuhan atas kerapuhan manusia. Ketika semua kekuatan dan perlindungan di dunia hilang, beliau justru ditunjukkan kekuatan surgawi yang gak ada batasnya. Dan inilah puncaknya, seluruh keajaiban Burak, seluruh kisah ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat dahsyat ini, yang kita kenal sebagai kalimat haukaulah. Kalimat ini kan pengakuan total bahwa semua daya dan kekuatan kita itu sumbernya cuma dari Allah. Nah, Burak itu seolah-olah manifestasi fisik dari kalimat ini. Jadi kisah Burak ini bukan cuma soal makhluk keren yang super cepat.
Ini pelajaran buat kita semua, pelajaran abadi. Bahwa saat kita lagi di titik paling bawah, saat rasanya semua pegangan lepas, selalu ada sumber kekuatan yang gak akan pernah hilang. Kekuatan yang bisa membawa kita melewati duka sejauh mata memandang. Nah, dari sini ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tahun kesedihan kita masing-masing, saat kita merasa paling lemah, paling sendirian, jangan-jangan ada burak kita sendiri? Tanda-tanda pertolongan yang gak terduga, yang siap membawa kita keluar dari duka, kalau saja kita mau sedikit lebih peka untuk melihatnya.